Pak Prabowo saya melihat lebih sebagai pembenahan, pembongkaran PKI gaya baru dengan Jokowi sebagai ujung tombaknya, termasuk dan terutama yang sekarang sedang mulai dikerjakan Pak Prabowo adalah membebaskan polisi, mengembalikan polisi dari kudeta PKI gaya baru oleh Jokowi. Dan ini ternyata 100% benar dari papan riset oleh teman saya, terbuka di publik pada bulan November 2015 di Kartika Chandra yang hadir banyak kejadian. Jadi pertanyaannya, tantangannya Pak Prabowo berusaha menjawab untuk pertanyaan bagaimana dan kapan polisi bisa merdeka dari kendali Jokowi dengan PKI gaya barunya. Jadi jelas itu mengatakan strategi PKI gaya baru yang Jokowi itu ngendalin polisi. Kenapa? Semua kan hukum lewat polisi. Sehingga polisi sudah dirusak berat, sehingga ada yang mengatakan di medsos, polisi bubarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi rekan-rekan, memberikan lagi masukan untuk kajian, pemikiran, dan jadi tugas tanggung jawab kita untuk mencari solusi dengan apa yang kita sedang hadapi. Kembali saya ingatkan, kalau dianggap ini ngaco, jelek, buang aja di got. Gitu ya. Saya akan mulai dengan langkah strategis yang dilakukan Pak Prabowo Subianto baru-baru ini adalah beliau memangkas APBN sekitar 30-40%. Sebesar kalau nggak salah jumlahnya 306 triliun dari APBN itu. Ini menarik, kenapa 30-40%? Saya pernah membaca udah lama itu, kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu, Prof. Sumitro itu pernah mengatakan terindikasi kuat korupsi APBN itu sekitar 30-40%. Kata Prof. Sumitro beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin itu jadi acuan. Korupsi di mana? Anggaran berupa apa? Ya korupsi dimaksud pemborosan segala macam ya. Jalan-jalan ke luar negeri, saya pakai istilah jalan-jalan dengan bungkus tutupnya kunjungan kerja, kerja ke luar negeri, jalan-jalan. Kemudian studi banding ke luar negeri. Lu siapa studi banding? Bukan ekspor, bukan apa buat bungkusnya dan banyak hal lagi yang lain. Yang ini selama masa Jokowi dikembangbiakan. Nah sekarang Pak Prabowo harus membongkar habis, mengatasi, menghilangkan korupsi-korupsi yang selama ini berkembang biak dan diternakan oleh Jokowi melalui ternak-ternak yang begitu gaya-gayanya. Apalagi apa yang dilakukan Pak Prabowo saya melihat lebih sebagai pembenahan, pembongkaran PKI gaya baru dengan Jokowi sebagai ujung tombaknya, termasuk dan terutama yang sekarang sedang mulai dikerjakan Pak Prabowo adalah membebaskan polisi, mengembalikan polisi dari kudeta PKI gaya baru oleh Jokowi. Dan ini ternyata 100% benar dari papan riset oleh teman saya, terbuka di publik pada bulan November 2015 di Kartika Chandra yang hadir banyak kejadian. Jadi pertanyaannya, tantangannya Pak Prabowo berusaha menjawab untuk pertanyaan bagaimana dan kapan polisi bisa merdeka dari kendali Jokowi dengan PKI gaya barunya. Jadi jelas itu mengatakan strategi PKI gaya baru yang Jokowi itu ngendalin polisi. Kenapa? Semua kan hukum lewat polisi. Sehingga polisi sudah dirusak berat, sehingga ada yang mengatakan di medsos, polisi bubarin aja bikin baru, udah rusak berat.
sebagai institusi lo ya, polisi yang baik banyak, saya kenal. Mereka disingkirin, dibikin gak berkutik. Kenapa Listio Sigit masih bercokol di sana? Kenapa Tito Karnavian rame dihajar di medsos? Ya karena dia bagian dari yang namanya kudeta PKI Gaya Baru terhadap polisi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana si Budi Ari bisa merapat ke Pak Prabowo, padahal dia dari medsos jelas indikasinya kuat dia adalah orang yang terlibat dengan judi online. Dia sowan ke Jokowi di Solo sebelumnya. Sowan bukan sekedar itu, ngomongin setoran. Kalau Jokowi bilang, mana buktikan saya terima. Ya bukan lu yang terima, ada orangnya yang terima lah. Gua kan juga dulu di bisnis begitu, emang pejabatnya kita kasih. Orang yang ditunjuk pejabat itu yang bagian terima duit. Pejabat yang korup begitu. Nah dana judul ratusan triliun itu kan digerebek. Kelihatan bececeran duit sampai terbuka di lantai. Itu kan si Budi Ari mainnya. Dan gak ngerti saya apa pertimbangannya, saya belum ketemu nalarnya. Kok dia masih dipakai gak segera dikerangkeng. Ramai deh medsos lagi. Jokowi keluarkan 3,9 triliun atau apalah angkanya gak jelas untuk menjinakkan KPK. Nggak heran saya. Karena kalau KPK sudah bisa dikendalikan, udah dia bikin apa-apa suka-suka dia. Yang ramai lagi Aguan. Wah Aguan kok tiba-tiba jadi berani ngomong kiri, berani ngomong kanan, bongkar kiri. Kenapa? Kan di medsos jelas dia kongkoan sama Jokowi, hahe berdua ngobrol. Mana mungkin seorang Aguan bisa ketemu Jokowi ngobrol intim sebagai presiden. Saya orang bisnis, saya tahu bagaimana cara itu, nggak dalam kerjaan sehari. Sampai Aguan bisa nempel itu, wah udah jelas itu. Lewat jalur-jalurnya yang disiapkan Jokowi dan dipenuhi persyaratannya. Istilahnya apa? Waduh itu setorannya udah dipenuhi sehingga dia jadi akrab. Dengan kata barangkali dan bukannya tidak mungkin Jokowi pun diberi saham oleh Aguan. Makanya berani Aguan. Jadi kalau dia mau ditangkap bilang gue buka Jokowi. Nah tinggal Republik ngitung kalau sampai dibuka bagaimana rupiah segala macam. Silakanlah. Jadi kira-kira seperti itu. Yang paling jelas terlihat di kasus PIK 2. Saya yakin Jokowi punya saham di sana dari Aguan. Kalau nggak ngapain Aguan ngomong soal PIK 2 sama Jokowi akrab. Kami dari UWAT waktu datang ke tempat Aguan bermain dengan PIK 2-nya itu di Banten. Gusur-gusur kita lihat truk masuk itu banyak nguruk bongkar. Kok berani benar dan pejabat tidak yang berkutik. Teman saya nanya kok pejabat? Lah semua pejabat juga udah dijinakan. Kalau nggak dikasih duit diancam. Dari semua pejabat. Entah dari lurah dan sebagainya. Nggak tahu sampai tingkat gubernur atau enggak. Mungkin nggak perlu sampai tingkat gubernur. Tapi sampai tingkat bupati mestinya iya. Polisi paling nggak sampai tingkat dia selevel yang bupati sana. Mungkin Polres atau apa nggak tahu. Nggak tahu kalau tingkat gubernur. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi ya udah wajar lah. Wajar kenapa? Ya Aguan orang bisnis dia mah segala macam apa dilakukan yang penting gue untung.